Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Pasti sehat ya, tetap semangat. Meskipun hari-hari ini kalian harus tetap di rumah. Baik adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, bergirang dengan Cik Destika ya, dengan Kak Destika. Tiba saatnya hari ini atau pagi hari ini kita mau sama-sama belajar sharing renungan firman Tuhan bersama Kak Vera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa dengan adik-adik meskipun melalui ibadah online di rumah. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tetap sama dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Ampuni dosa kekurangan kami layak menerima kasih karunia-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penembus hidup kami. Haleluya, amin. Adik-adik kelas Musa dan kelas Naomi ya, yang pagi, yang siang adalah kelas Musa. Berjumpa lagi dengan Kak Vera, dan kali ini firman Tuhannya ada di awal bulan Mei ya, tanggal 2 Mei. Nggak terasa loh adik-adik ya, di tahun 2021 kita sudah ada di bulan ke-5. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kakak beri judul berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Kita baca ayat pokoknya ada di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya atau nanti ada tayangan di sebelah sini ya. Ada ayatnya. Kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, itu ayat pokok bacaan kita pagi hari ini. Sekali lagi dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tahun 2021 bahkan dari tahun lalu, kita umat Tuhan, kita anak percaya digambarkan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ditanam di tepi air itu menunjukkan pengertian bahwa kita nih adik-adik ditanam di dalam Tuhan Yesus, yang adalah sumber air kehidupan, yang adalah sumber satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana Kak caranya kita orang percaya bisa menjadi seperti perumpamaan tadi, pohon yang ditanam di tepi air? Seperti ayat 7 dikatakan apa? Satu ya adik-adik ya, kita lihat di ayat 7. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih Kak? Mengandalkan Tuhan itu berarti kita bertumbuh, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan menunjukkan pemahaman bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau benar-benar berharap kepadanya, pertolongannya nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana sih Kak caranya kita orang percaya bisa seperti tadi perumpamaan pohon yang ditanam di tepi air, yang menjadikan bahwa Tuhan Yesus itu sumber air kehidupan kita. Yang kedua, menaruh harap percaya hanya kepada Tuhan. Menaruh harap dan percaya itu seperti apa sih Kak? Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, baik kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, baik pergumulan, mungkin mama papa di rumah ada masalah pergumulan yang adik-adik juga mungkin tahu. Kemudian mungkin hari-hari ini adik-adik juga menghadapi ujian-ujian sekolah, atau
menghadapi pembelajaran online dari rumah, kita percaya menaruh harap bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Kak, aku sudah berharap, aku sudah mengandalkan Tuhan, aku sudah berdoa, tetapi kok masalah tetap ada ya Kak? Kok mama papa tetap ada masalah ya Kak? Sekolahku kok tetap ada masalah ya Kak? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan percaya bahwa ketika kita diperhadapkan oleh masalah dan ujian, itu justru menempa kita, memurnikan kita, seperti ada di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Nanti kita baca sama-sama ya adik-adik ya di rumah, menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan kita masing-masing orang itu akan diuji oleh api, kata 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Api berbicara apa adik-adik? Api berbicara bagaimana pergumulan, kesesakan, ujian, kesusahan yang ada. Melalui dapur api itu kita diuji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita lihat ya beberapa contoh tokoh Alkitab yang dalam kesehariannya ketika zaman itu ada banyak hal yang dia harus hadapi. Salah satunya adalah yang pertama, kisah Bapak Musa. Itu ada di Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Ketika Fir'aun dan pasukannya, adik-adik baca di rumah ya kisahnya ya. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel keluar dari Mesir, ketakutan kan bangsa Israel, berseru kepada Tuhan tapi masih tetap takut gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Bapak Musa kepada bangsa Israel? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dalam ayat 14, adik-adik kalau baca, Bapak Musa menyatakan imannya loh di depan umat Israel yang sedang takut ketika itu dan bersyukur. Apa kata Bapak Musa kepada umat Israel? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam hal ini Bapak Musa mengajak bangsa Israel untuk berani menaruh percaya. Artinya tidak takut, berani, tidak gentar kepada waktu itu kejaran pasukan Fir'aun. Lalu yang kedua, yaitu Bapak Daud. Ingat kan kisah Daud yang melawan Goliat? Ada di 1 Samuel 17 ayat 37. Di situ mencatat bahwa Daud ketika harus menantang Goliat dengan berani, dengan yakin, dia menyatakan dirinya bahwa aku yakin Tuhan menyertai dan aku pasti menang melawan Goliat. Daud berani menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sama ketika dia punya pengalaman mengalahkan siapa adik-adik? Mengalahkan cakar singa dan cakar beruang kan? Daud di situ juga menyatakan imannya bahwa dia pasti dapat mengalahkan Goliat. Dia menaruh harapnya, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang dia sembah. Nah, contoh dalam Alkitab tokoh yang ketiga adalah siapa? Ibu Maria atau Ibu Tuhan Yesus sendiri. Dalam kisah Yohanes 2, adik-adik baca ya, di Yohanes 2 itu dikisahkan tentang perkawinan di Kana. Nah ini gak asing kan bagi adik-adik, pasti sudah sering mendengar cerita dari kakak guru tentang mukjizat kisah perkawinan di Kana, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah ketika Ibu Maria mengetahui bahwa pesta itu kekurangan air anggur untuk menyambut tamu, Ibu Maria berharap menaruh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat, mampu melakukan perkara yang besar. Dan ternyata benar, air yang tadinya adalah air diubah menjadi air anggur. Luar biasa ya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita mau sama-sama
menyaksikan sebuah tayangan video yang menggambarkan situasi dunia hari-hari ini yang tentu saja adik-adik, kakak, atau semua merasakan. Yuk kita saksikan sama-sama videonya. Ilustrasi sebuah tayangan video yang menggambarkan hari-hari ini bagaimana pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Semua orang dibuat khawatir, semua orang dibuat takut, semua orang dibuat seperti terintimidasi dengan penyakit COVID-19. Tadi kalian lihat, ada tenaga medis, ada aparat kepolisian, atau digambarkan tadi ada Pak Polisi ya, lalu ada tokoh keagamaan, bahkan ada tokoh-tokoh superhero ya, ada Batman, lalu ada siapa lagi tadi, ada Hulk, lalu ada Naruto gitu kan. Digambarkan bahwa di situ tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, bahkan superhero pun dibuat tunduk oleh yang namanya penyakit COVID-19 ini. Adik-adik, apa yang kemudian dilakukan oleh anak kecil ketika ilustrasi gambar itu diperlihatkan? Anak kecil itu hanya bisa apa adik-adik? Hanya bisa melipat tangannya. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dan Tuhan Yesus hadir di dalam doanya. Tuhan Yesus datang di dalam doanya. Digambarkan bahwa adik-adik, meskipun tahun 2021 kita jalani dengan sangat berat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita percaya melalui doa, melalui tetap kita berharap, melalui tetap kita mengandalkan Tuhan, Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin bagi kalian sangat tidak nyaman karena mungkin merindukan lingkungan sekolah, merindukan bergaul dengan teman-teman, bisa jalan-jalan ke mall atau bisa beribadah dengan selayaknya seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi adik-adik, di tengah situasi kondisi yang masih seperti sekarang ini, kita harus tetap
tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap berharap, tetap percaya, tetap bersukacita. Kak, aku kan hanya anak kecil, aku bisa apa? Adik-adik hanya bisa lakukan seperti yang tadi anak kecil lakukan di dalam tayangan ilustrasi video. Melipat tangan, tutup mata dan berdoa. Minta Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia selalu hadir dalam segala musim hidup kita. Tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang masih sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Baik adik-adik, firman Tuhan renungan sharing kita pagi hari ini kakak sekiankan. Lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami sharingkan sama-sama. Berharap bahwa firman-Mu tertanam, berbuah di dalam kehidupan kami, bahkan di kehidupan adik-adik kami Tuhan. Berkati studi adik-adik kami di rumah, berkati orang tua mereka dalam mencari nafkah hari-hari ini, berkati kesehatan mereka semua Tuhan. Sekali lagi Bapa yang baik, sekali lagi Roh Kudus, kami berdoa untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu termatrai, dan kami hanya mau berharap, bersandar mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, kami percaya mujizat-Mu, pertolongan-Mu masih menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, terima kasih sudah menyaksikan.